Coba pikirkan ini. Pernahkah kita merasa sudah terlalu banyak berbuat salah untuk kembali kepada Allah? Atau sebaliknya, kita justru meremehkan kesalahan dengan berkata, Allah kan Maha Pengampun. Disinilah kita perlu mengenal salah satu Asmaul Husna Allah, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Al-Ghaffar berasal dari akar kata ghafara, yang memiliki makna dasar menutupi dan melindungi. Dari akar yang sama terdapat kata maghfirah, yaitu ampunan, dan mighfar, sesuatu yang digunakan untuk melindungi kepala. Ini memberi gambaran bahwa maghfirah Allah bukan sekadar kesalahan yang dimaafkan. Allah menutupi dosa dan melindungi hamba dari akibat buruk dosa sesuai kehendaknya. Lalu, mengapa disebut Al-Ghaffar? Kata Ghafar berada pada pola fa'al, bentuk yang dapat menunjukkan intensitas dan pengulangan. Artinya, Allah bukan hanya mengampuni satu kesalahan sekali, tetapi berulang kali memberikan ampunan kepada hamba yang berulang kali kembali kepadanya. Kita bisa berbuat salah, bertaubat, kemudian jatuh lagi, hingga merasa malu untuk kembali. Tetapi Al-Ghaffar mengajarkan, jangan jadikan banyaknya kesalahan sebagai alasan untuk berhenti kembali kepada Allah. Dalam Quran Surat Taha ayat 82, Allah menyatakan bahwa Dia benar-benar Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap mengikuti petunjuk. Perhatikan urutannya, taubat, iman, amal saleh, lalu mengikuti petunjuk. Maka mengenal Al-Ghaffar bukan alasan untuk meremehkan dosa dengan berkata, aku bisa melakukannya lagi, nanti tinggal istighfar. Al-Ghaffar bukan mengajarkan keberanian melakukan dosa, tetapi memberikan harapan untuk selalu memperbaiki diri setelah berbuat salah. Para nabi memberikan pelajaran tentang hal ini. Nabi Adam melakukan kesalahan, tetapi tidak membela kesalahannya. Beliau mengakuinya, lalu bertaubat kepada Allah. Nabi Musa pernah melakukan kesalahan hingga menyebabkan seseorang meninggal. Ketika menyadarinya, beliau memohon ampun. Allah pun mengampuninya, sebagaimana disebutkan dalam Quran, Surat Al-Qasas ayat 16. Nabi Yunus pun ketika berada dalam kegelapan tidak menyalahkan keadaan. Beliau mengakui kesalahannya dan kembali kepada Allah. Mereka mengajarkan pola yang sama. Menyadari kesalahan, mengakuinya, kembali kepada Allah, lalu memperbaiki diri. Karena itu, ada dua sikap yang harus dijaga ketika mengenal Allah Al-Ghaffar. Jangan merasa aman dari dosa, tetapi jangan pernah berputus asa karena dosa. Jika kita jatuh 100 kali, tugas kita bukan membenarkan kejatuhan itu, tetapi bangkit 100 kali dan kembali kepada Allah. Dalam Quran Surat Nuh ayat 10-12, Nabi Nuh memerintahkan kaumnya memohon ampun. Setelah itu disebutkan berbagai karunia. Allah menurunkan hujan, memperbanyak harta dan anak-anak, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya berkaitan dengan ampunan dosa. Allah juga dapat membukakan berbagai karunia bagi hambanya. Maka istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi kesadaran bahwa sebanyak apapun amal kita, kita tetap membutuhkan maghfirah Allah. Al-Ghaffar mengajarkan bahwa kesalahan masa lalu tidak boleh membuat kita putus asa. Ampunan Allah hari ini tidak boleh membuat kita meremehkan dosa. Dan kemungkinan berbuat salah di masa depan tidak boleh membuat kita berhenti bertaubat dan memperbaiki diri. Maka pertanyaannya, setiap kali aku melakukan kesalahan, apakah aku masih mau kembali memperbaiki diri dan mengikuti petunjuk Allah Al-Ghaffar?